Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang berkeyakinan lain. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik ya. Pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang masalah gizi pada anak akibat stunting. Sebelum kita memulai materi yang akan saya sampaikan, kita menyanyikan yel dulu ya. Semuanya mari ikutin saya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Stunting, no. Kita ulangi. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Stunting, no. Oke, masih semangat ibu-ibu? Masih ya. Kita lanjut ya ibu-ibu. Tujuan dari pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu mengetahui apa itu stunting. 2. Penyebab stunting pada anak dan mengetahui ciri-ciri stunting pada anak. Yang ketiga, mengetahui dampak stunting terhadap kesehatan anak. Yang keempat, mengetahui penanganan stunting pada bayi atau anak dan cara pencegahannya. Nah, sebelumnya di sini ibu-ibu sudah ada yang tahu apakah itu arti stunting. Jadi, arti stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan atau masalah gizi kronis pada anak akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak. Jadi istilahnya itu stunting adalah gangguan pertumbuhan anak akibat gizi yang buruk. Contohnya seperti pertumbuhan anak itu lebih pendek dari usia wajarnya. Yang kedua, berat badan ya, kurang seperti pada usia umumnya. Seperti ini contohnya ibu. Ini adalah anak yang mengalami gangguan stunting. Badannya kurus, usianya mukanya tampak lebih muda dari usianya. Terus biasanya itu tinggi badannya nggak normal ya ibu. Bukan berarti anak yang pendek itu terjangkit stunting, bukan. Itu biasanya terjadi karena keturunan. Stunting itu bisa ibu ketahui ketika ibu memeriksakan anak ke dokter atau ke bidan. Lanjut ya. Apa itu penyebab stunting pada anak ya? Penyebab stunting pada anak yaitu yang pertama, kurangnya asupan gizi selama hamil. Nah, itu bukan dari dia sejak lahir, tapi ketika masih di dalam kandungan itu juga bisa jadi penyebab stunting pada anak. Misalnya disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan berkualitas sehingga nutrisi yang diterima oleh janin cenderung sedikit. Jadi sebaiknya sewaktu hamil kita mengetahui apa itu pentingnya gizi ya. Makanan-makanan yang seimbang itu seperti apa? Yaitu makanan menu 4 sehat 5 sempurna. Makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan dan sayur-sayuran, dan susu. Ini yang wajib dikonsumsi ibu-ibu selama hamil. Jangan nggak pernah makan buah, jangan nggak pernah makan susu. Ya, nanti gizi yang akan diterima oleh janin cenderung sedikit sehingga nanti waktu proses kelahirannya bisa memungkinkan terjadi anak berkebutuhan khusus seperti stunting ini ya ibu. Contohnya yang tadi gambar yang saya sudah tampilkan. Selanjutnya yang kedua, penyebab stunting yaitu kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Bukan cuma dalam kandungan, tapi setelah dia lahir juga harus
terpenuhi makanan pokoknya ya, gizi seimbangnya. Seperti apa kebutuhan gizi anak yang tidak tercukupi? Seperti akibat makanan balita saat masih berusia di bawah 2 tahun yang tidak tercukupi, seperti tidak diberikan ASI eksklusif dan empasi yang kurang berkualitas. Yang ketiga, faktor penyebab lainnya. Jadi dari 2 penyebab stunting di atas itu ada faktor-faktor lainnya seperti kurangnya pengetahuan ibu selama kehamilan mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan, seperti yang sudah saya tadi jelaskan ya. Yang ketiga, terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Seperti apa? Seperti ibu itu jarang memeriksakan kandungan ke dokter atau ke bidan, rutin mengikuti imunisasi ya. Selanjutnya, kurangnya akses air bersih dan masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolongnya mahal. Ya, dapat dicerna ya ibu-ibu. Lanjut kita ke ciri-ciri stunting pada anak. Ya, ciri-ciri stunting pada anak yaitu pertumbuhannya melambat. Jadi seharusnya usia 3 tahun sudah tinggi, dia tidak sama kayak teman-teman lainnya, cenderung pendek. Tapi anak yang pendek itu, sekali lagi saya tekankan, anak yang pendek itu bukan juga termasuk stunting, bisa saja itu karena keturunan. Ya, yang kedua, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Yang keempat, pertumbuhan gigi melambat. Nah, yang keempat, berat badan tidak naik, bahkan malah cenderung menurun. Yang kelima, anak mudah terserang berbagai infeksi ya. Lanjut ke dampak stunting terhadap kesehatan anak. Ada 2 ya, ada 2 penyebabnya. Ada dampak pendek, ada dampak jangka panjang. Kita ulas dulu dampak pendeknya, yaitu terganggunya perkembangan otak, kecerdasan fisik, serta gangguan metabolisme. Ya, jangka pendeknya mungkin kognitif anak kurang berkembang, fisiknya kurang, fisik motoriknya kurang, serta gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme itu daya tahan tubuh anak cenderung rendah sehingga anak itu sering sakit. Yang dampak jangka panjangnya yaitu menurunnya perkembangan kognitif. Jadi bukannya anak itu meningkatkan perkembangan kognitif di usianya, dia malah menurun. Yang kedua, mudah sakit. Tentu ya, anak yang kurang gizi itu cenderung lemah dan cenderung sakit karena asupan nutrisinya tidak tercukupi ya. Terus nomor 3, penyakit jantung. Nomor 4, penyakit pembuluh darah. Yang kelima, kesulitan belajar. Lanjut ke penanganannya tentang stunting ya. Ini ibu yang harus kalian pahami. Bagaimana sih penanganan dari stunting? Ya, penanganan stunting pada bayi dan anak, cara mencegahnya yaitu untuk anak bayi ya ibu. Kita bahas untuk anak bayi dulu. Kalau untuk anak bayi itu selalu diberikan ASI eksklusif ya. Minimal untuk umur 6 sampai 8 bulan itu diberinya 2 kali per hari atau lebih ya. Untuk usia 9 bulan sampai 23 bulan 3 kali per hari atau lebih, karena itu sangat dibutuhkan untuk masa pertumbuhan anak bayi tersebut ya. Memberi asupan gizi sesuai kebutuhan harian anak. Nah, itu tadi bayi, sekarang untuk anak ya. Anak prasekolah, memberikan asupan gizi sesuai kebutuhan anak. Jadi anak itu bukan cuma dikasih makanan mie, bubuk sama nasi
tapi sayur, nasi, lauk pauk, terus jangan lupa dikasih susu ya, minimal ya nggak sering lah kalau minum susu, tapi harus wajib minum susu ya supaya perkembangannya tercapai dan anak sehat. Yang nomor 3, rutin memantau kesehatan anak. Itu seperti kita ya memantau kesehatan anak seperti posyandu ya Ibu. Terus mengajarkan dan membiasakan anak melakukan hidup bersih dan sehat. Jadi kita itu wajib menanamkan sejak dini, sejak masih bayi, kita harus wajib mengajarkan kepada anak betapa pentingnya menjaga kebersihan ya, melakukan hidup bersih, sehat seperti apa? Gampang ya Bu, seperti kita mengajarkan cuci tangan sebelum makan. Nah itu hal yang pertama, membiasakan anak cuci tangan setelah main. Terus memeriksa perkembangan anak seperti tinggi badan, berat badan, potong kuku ya Ibu-ibu. Terus karena sudah selesai pembahasan kita hari ini, jadi yang perlu kita ketahui, stunting itu sangat berbahaya untuk pertumbuhan anak. Jadi saya harap ibu-ibu dapat menerapkan apa yang saya tadi sampaikan kepada anak-anak. Bagaimana sih mengajarkan anak itu cara hidup sehat? Yaitu kita mulai dari kebiasaan kecil, mencuci tangan, ya pakai sabun sebelum makan, setelah main, selalu rajin diperiksakan kesehatan anak, ya. Oke Ibu, kita karena waktunya sudah selesai. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang telah saya sampaikan tadi. Selebihnya saya mohon maaf sama Allah. Saya akhiri.